sedikit sekalian yang saya muliakan, dihafal tuh surat Tabarak cuman 30 ayat. Ibu-ibu sekalian, cuman 30 ayat. Ibu-ibu nyaut, Ustazah saya juga hafal kalau barengan. Itu apal apa kagak namanya? Kagak. Saya tadi baca sholawatan juga nggak pakai lihat apal bu, kalau bareng-bareng. Iya ya. Tapi begitu nggak bareng-bareng, nah tuh apa nih? Kita kan banyak kan kayak gitu deh ya. Yasin apal kalau bareng-bareng. Waqiah apal kalau bareng-bareng. Segala ratib apal kalau bareng-bareng. Tapi kalau udah suruh baca sendirian, wah ngebulet kagak nyampe-nyampe ujungnya. Ya Allah, walau nasya deh, muter-muter. Jadi teman-teman sekalian, dihafal yang benar surat Tabarak 30 ayat. Nah, nanti kalau kita udah hafal beneran kan enak tuh. Mau tidur belum baca surat Tabarak, ya udah tinggal baca aja. Enak kalau udah hafal. Ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan ada jaminannya. Selain daripada kita sebelum tidur baca surat Tabarak, ada jaminannya juga buat orang yang hafal surat Tabarak bahwa ia insya Allah aman dari azab kubur. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menceritakan, apabila orang hafal surat Tabarakal Muluk dan dia memang keyakinannya benar kepada Allah, matinya dalam keadaan husnul khotimah, ibu ya. Ini yang kita takutkan kan kayak gitu. Kalau ada ibu-ibu bilang, Ustazah ada orang nih misalnya dia sholat kagak, ibadah kagak gitu, untuk aurat kagak, sama orang tuanya berani, sama lakinya nggak benar, tapi Ustazah dia hafal surat Tabarak, bisa nggak dia bebas dari azab kubur? Sebenarnya sih kalau bebas dari azab kuburnya tetap aja ada jaminan ya Bu ya. Masalahnya meninggal husnul khotimah apa kagaknya, itu dia masalahnya. Kalau orang udah meninggalnya nggak bawa iman, gimana ceritanya mau bebas dari azab kubur? Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu pastikan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan amin. Orang kalau hafal surat Tabarak, kalau meninggal dalam husnul khotimah, sekali lagi ini nanti katanya Nabi Muhammad, begitu dia ngadepin malaikat-malaikat pengazab kubur, ada yang ngalang-ngalangin di antara mereka berdua. Jadi ini adep-adepan nama malaikat, bukan malaikat mungkar nakir Bu, tapi malaikat pengazab kubur. Lain lagi tuh. Itu nanti kalau adep-adepan nama malaikat pengazab kubur, ibu-ibu teman-teman sekalian, ada yang ngalangin. Dia bilang, kamu jangan berani buat mengadab kubur orang ini, atau keluarkan aku darinya, sebab aku berada bersama dengannya. Allah memberikan fatwa, memberikan keputusan, tidak boleh azab kubur mengenai dia selama aku bersama dengannya. Malaikat nanya, kamu siapa? Saya surat Al-Mulk. Saya surat Al-Mulk. Saya dihafal di luar kepalanya, sehingga aku tidak memperkenankanmu untuk mengadab dia selagi aku bersama dengannya. Gitu. Malaikat kemudian bilang, wah ini orang udah dijagain sama surat Tabarak, sama surat Al-Mulk. Bu, ibu nih Bu ya, kalau disuruh ngafalin satu surat atau suratnya lebih panjang dah dari Al-Mulk, Yasin, Waqiah, Tabarak, 3 surat, hadiahnya tiket umroh. Ngapalin apa kagak? Ibu-ibu, ini hadiahnya selamat dari azab kubur. Coba tuh, betapa sangat rentannya iman kita, rapuhnya iman kita kalau udah sampai dikabarin bahwa kamu kalau hafal surat Tabarak kamu aman dari azab kubur, dan kamu kemudian nggak kepikir buat ngafalin surat Tabarak. Ya Allah, iman kita di mana Bu? Iman kita di mana?
Padahal kalau nggak umroh, kita emang nggak mampu, nggak dosa. Sementara kalau adab kuburan, Bu, urusannya kayak apaan rasanya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kalau kita umroh ya Bu ya, 2 minggu palingan. Kalau kita diadab kubur, ibu-ibu sekalian, berapa lama kira-kiranya? Ibu, kalau kita umroh, kita bareng-bareng Bu. Tapi kalau kita berada dalam adab kubur, sendirian. Ibu-ibu sekalian, mau minta tolong sama siapa? Mau teriak sama siapa? Mau mohon syafaat sama siapa? Makanya ibu-ibu sekalian, saya sarankan, walaupun saya tahu Ustazah susah bener mau ngapal. Ini otak rasanya udah bebel nih Ustazah. Ngapalin surat jangankan tabarok 30 ayat. Ngapalin surat-surat pendek aja kelibet-libet mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, turi sinin, hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kayak keliru, di mana kelirunya gitu. Kayak salah tapi di mana salahnya. Kelibet-libet ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'biduna ma a'bud la ana a'budu ma abadtum la antum a'biduna ma a'bud la ana a'budu ma abadtum. Kok kagak ketemu-temu ujungnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayak gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi ibu-ibu teman-teman sekalian, meskipun saya tahu nih kita nih suka kelibet-libet, meskipun saya tahu ibu-ibu mungkin itu ya udah mulai rada susah buat ngafal, tapi saya tetap sarankan karena rasa sayang, karena rasa cinta, karena kita semuanya sebenarnya bisa kok ibu-ibu sekalian ngafalin surat Tabarakal Muluk 30 ayat. Saya nggak minta ibu-ibu buat ngafalin 30 juz. Enggak Bu, enggak, cuman 30 ayat. Ibu-ibu sekalian, tuh 30 ayat. Kalau ibu apalin setiap hari 1 ayat, bisa apa gak? Bisa banget. Bu apalin 1 ayat tiap hari, 1 bulan udah kelar. 30 hari udah selesai. Ibu ya, ketemu lagi sama saya bulan depan, udah pada apal surat Tabarakal Muluk. Iya apa enggak? Apalin tiap hari. Pas bulan depannya pada kagak hafal juga. Kagak diapalin. Kalau ngapalin pasti hafal. Saya ingat ibu-ibu sekalian, masa itu di salah satu pengajian di Jakarta, saya sampaikan mengenai surat Tabarakal Muluk dan kepentingannya untuk membuatmu dapat 1 tiket. Judul tiketnya bebas dari azab kubur. Saya sampaikan mengenai fadilahnya surat Tabarak dan bahwa ucapan Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad serta ibu-ibu sekalian ucapan dari baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Kata Nabi, aku berharap surat Tabarak dihafal oleh setiap umat saya yang beriman. Ibu, Nabi berharap. Orang kalau nggak memenuhi harapan Nabi, namanya jadi orang yang mengecewakan Nabi. Ibu ngaku cinta sama Nabi, Nabi punya harapan kepadamu, sekedar ngafal 30 ayat kamu nggak kerjain.
Harapan Nabi yang seperti apa lagi yang bisa kamu penuhi? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya sampaikan itu di sebuah majelis taklim. Kemudian saya bilangin, bulan depan yang hafal saya bagiin, yang semua yang hafal saya bagiin tasbih. Tanda, jangan lihat hadiahnya, tapi lihat ini saya kasih sebagai hadiah atas hafalanmu tersebut. Wah, masya Allah, alhamdulillah tuh, pada ngapalin. Semuanya pada ngapalin. Ibu-ibu sekalian, pas bulan depannya ada yang hafal, ada yang kagak. Tetep aja ya. Akhirnya kemudian di antara yang hafal-hafal itu banyak kan anak-anak muda. Subhanallah, ada nenek-nenek. Nenek-nenek udah umur 70-an tahun kali ya. Dia bilang, "Ustazah, ya Allah," nangis ketemu sama saya. "Saya mah gak ngarepin tasbihnya Ustazah, saya cuma mau cerita sama Ustazah, girang bener saya hafal surat Tabarok." Saya tanya sama dia gitu, "Umi udah ngafalin dari dulu, Mi?" saya bilang. Terus dia bilang, "Enggak Ustazah, saya baru aja ngafalin nih Ustazah sebulan kemarin. Maksudnya sampai sebulan ini alhamdulillah hafal." Saya bilang sama dia, "Oh hebat ya Mi, alhamdulillah." Saya bilang gitu kan, "Mungkin asalnya emang udah banyak yang dihafal." "Enggak Ustazah." Dia bilang, "Saya sendiri juga gak percaya sebelumnya, tapi alhamdulillah saya bisa ngapalin Ustazah. Saya tuh gak percaya Ustazah saya bakalan bisa hafal surat Tabarok." Dia bilang, "Saya tuh pulang-pulang dari majelis, saya majelis itu saja cucu saya ikutan datang." Jadi dia hadir majelis saya kan emang banyak Bu, dihadiri oleh 3 generasi. Neneknya, anaknya, cucunya, kan sama-sama datang, gitu ya Bu ya. Jadi ceritanya nih si cucu ikutan datang juga sama neneknya, pergi berduaan, nenek sama cucunya. Cucunya umur 10 tahun gitu loh Bu, umur 9 tahun 10 tahun. Dia pulang-pulang ngaji, dibilang sama neneknya, "Nek, yuk kita hafalin surat Tabarok." Panjang jalan bahkan belum nyampe rumah nih, "Nek, kita ngapalin yuk," gitu kan. Ayo Jidah, kita hafalin Jidah, kayak gitu. Katanya si Jidah nih, dia bilang, "Aduh udah deh, boro-boro apal surat Tabarok. Rasanya kayak nih pikiran udah agak susah gitu mau ngapal." "Ayo Jidah pasti bisa Jidah," katanya gitu, katanya si cucunya. Dia bilang, udah deh gak usah, udah kamu aja, kamu kan masih anak-anak, pikiran kamu masih enak buat ngafal." "Jidah pasti bisa, Ustazah juga bilang Jidah pasti bisa." Ibu-ibu teman-teman sekalian, dia bilang, nenek gak bakalan hafal. Subhanallah Ustazah, tuh cucu saya tiap hari 1 ayat dibacanya terus-terusan. Jadi dia nih, kita lagi mau ngapain aja dia bilang di rumah nih, "Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dia Ustazah depan TV, "Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Habis sholat ngapain nih? "Tabarakalladzi biyadil mulku." Sampai saya jadi hafal tuh surat. 1 ayat itu seharian saya hafal. Besoknya, "Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya Allah Ustazah, dia ngapain aja dia baca tuh 1 ayat sampai saya jadi ikutan hafal. Dia bilang dapat sebulan kita semua udah hafal surat Tabarok. Masya Allah. "Al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard." Katanya Nabi Muhammad, rumah yang selalu terdengar suara Al-Quran, terlihat terang bagi penghuni alam malaikat dari atas langit sana, seperti mana terlihatnya bintang gemintang bagi ahli penghuni bumi. Kita nih Bu, kalau malam-malam ngelihat langit gelap semua kecuali bintangnya, kan gitu ya Pak ya. Nah itu di bumi ini juga seperti itu. Bumi gak siang gak malam, malaikat ngelihatnya gelap aja semuanya, kecuali rumah-rumah yang di sana terdapat suara Al-Quran.
kelihatan terang bagi penghuni langit dari kalangan malaikat, sampai malaikat berdoa, ya Allah rahmatin yang di rumah, ya Allah turunin kedamaian, ya Allah turunin ketenangan dari rumah-rumah tersebut ya Allah. Makanya Bu, rumahnya jadi adem walaupun kagak pasang AC ya Bu ya. Orang-orang di rumahnya pada nggak ada yang beranteman, suami istri enak perasaannya. Dikirain wah kita memang soleh-solehah. Bisa jadi begitu, tapi seringnya disebabkan karena doa-doa indah para malaikat yang melihat rumah tersebut selalu dibacakan Al-Quran. Si anak ngafalin Quran, si ini ngafalin Quran, suami lagi baca Quran, istri rajin baca Quran. Ya Bu ya, rumah yang penuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan menjadi rumah yang tenang. Berarti Ustazah kalau rumah nggak tenang, bawaan suka berantem mulu orang dalam rumahnya, bertengkar puluh orang dalam rumahnya, kurang bacaan Quran. Iya. Kurang bacaan Quran, kurang zikir, kurang iman, kurang sholat jamaah. Ya Bu ya, kurang ibadah. Bukan kurang duit Bu, beneran dah saya bilang, bukan kurang duit. Rumah-rumah yang bagus-bagus, yang orangnya duitnya banyak-banyak, bukan berarti gak pernah bertengkar, bukan berarti gak pernah beranteman, bukan berarti semuanya saling adem-adem hatinya. Belum tentu ibu-ibu itu sekalian. Jadi jangan ibu kira saya kenapa ya bawaan ngelihat suami kesel mulu. Pasti nih karena suami saya tuh kalau pulang-pulang bawa duitnya dikit. Enggak ibu-ibu saudariku sekalian, tuh karena hatimu kurang banyak Quran di dalamnya, kurang banyak zikir dalamnya, kurang banyak iman di dalamnya. Maka ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, banyakin dah. Nah insyaallah mudah-mudahan ibu ya. Gimana kalau mulain hari ini sampai ketemu bulan depan kita ngafalin surat Tabarok. Ibu-ibu ya yang belum hafal, insyaallah mudah-mudahan ketemu bulan depan udah pada hafal semua. Amin. Ini diajakin niat aja kayak rada-rada males-malesan nih. Bulan depan udah hafal semuanya. Amin. Gitu. Aminnya tuh sambil mikir-mikir, enaknya amin apa kagak nih ya. Mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Amin. Tuh aminnya lebih kenceng. Padahal tuh urusan tahun depan. Ini urusan bulan depan, surat Tabarakal Muluk dihafal. Amin. Allah Bu, nggak yakin bener Bu. Ibu kalau ulang-ulangin tuh ayat cuman 30 doang Bu, apal. Percaya saya dah apal. Ibu jangan remehkan diri ibu. Jangan remehkan akal pikiran ibu, jangan remehkan apalan ibu. Ibu masih bisa ngapal. Masa sih Ustazah? Saya yakin. Anak-anak remaja emang cepet Ustazah pada ngapal. Anak-anak kecil emang pada cepet. Kalau saya ini susah. Siapa bilang? Nih ya. Gak usah dengerin. Gak usah dengerin saya. Ibu-ibu sekalian, karpet, lampu, dinding, karpet, lampu, baju, buku, karpet, gelas, karpet, dinding, karpet, mobil, karpet, tas, kipas angin, karpet, dinding, karpet. Mana yang paling banyak saya sebut? Padahal saya suruh nggak ngapalin. Padahal saya suruh nggak dengerin. Ibu kalau diulang-ulang terus bakalan ingat. Itu prinsipnya Bu. Ibu kalau diulang-ulang terus bakalan ingat. Nah ibu-ibu nih ya, lagunya Nisa Sabian pada hafal? Pada hafal kan? Kenapa gitu? Karena sering dengar. Nah ibu-ibu kalau sering ulang surat Tabarak bakalan hafal, percaya saya. Kalau kemudian ibu nggak hafal-hafal juga karena jarang dibaca.
Karena jarang diulang, karena jarang diapal. Nggak pernah diapal sih. Cobain apalin. Ya Bu ya. Jelas jaminannya ibu-ibu sekalian. Aman dari azab kubur. Ibu nggak serem sama azab kubur? Serem kan? Aman dari azab kubur. Merupakan kesunahan untuk ibu baca setiap mau tidur. Nah kalau apal kan enak bacanya jadinya. Ibu ya, ibu udah tidur, udah matiin lampu, belum baca tabarok. Bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا سما الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول لقد تميز من الغيظ فلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يشاءون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم في السماء يخسف عليكم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور على وجه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وأرأيتم ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين وأرأيتم إن أصبح معكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. Cepat. Sudah kok bacanya pelan-pelan gitu, sudah. Kan saya udah ngantuk, ceritanya udah mau tidur. Tadi kan bacaannya gue udah mau tidur. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, kayak begitu tuh. Surat Tabarakal Muluk. 1. Bebas dari azab kubur. 2. Sunnah dibaca sebelum tidur. Jadi kalau kita hafal kan enak. Bacanya kapan aja. Kemudian yang ketiganya melaksanakan harapan Nabi Muhammad SAW. Aku berharap, kata Nabi, aku berharap. Adakah sesuatu dari harapannya Nabi yang kamu ingin buat laksanakan? Aku berharap. Ibu, kalau kamu cinta sama seseorang, orang itu punya harapan, apa nggak kepengen kita buat kerjain harapan orang itu? Kepengen pastinya. Maka ibu-ibu sekalian, kita ngaku cinta sama Nabi. Nabi bilang, aku berharap, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat Tabarok ini dihafal buat setiap orang yang beriman. Kita kerjain harapan Nabi Muhammad dengan kita hafalin surat Tabarok. Insya Allah. Ibu ya, kita niat insya Allah, mudah-mudahan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
ya karim. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, menambahkan sedikit apa yang disampaikan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitabnya Al-Nafahat Ar-Ramadaniyah. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin meraih Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir terjadinya ya, beliau mengatakan kerjakan 3 hal, jangan putus selama Ramadan. Yang pertama, sum anil ma'asi kama sumta minal akli minasyarabi wat ta'am. Beliau mengatakan, berpuasalah kamu dari semua perbuatan dosa sebagaimana berpuasa dari makanan dan minuman. Artinya puasanya jangan hanya sekedar puasa dari makan minum doang, akan tetapi berpuasa juga dari riba, dari namimah, dari kebohongan, dari apalagi memandang yang haram gitu ya. Berpuasa dari ngambil uang di dompet suami tanpa izinnya gitu ya. Dari semua perbuatan dosa. Pokoknya jagain mata, jangan melihat yang haram, jaga telinga, jangan dengar yang haram, jaga lisan dari yang diharamkan, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jangan sampai masuk di dalamnya makanan yang syubhat, apalagi yang haram di waktu sahur ataupun berbuka. Gitu. Kita jaga anggota tubuh kita dari dosa, dari maksiat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, jangan pernah ada bolong traweh, kecuali hari-hari yang mens tentu saja. Kalau mens sih memang udah dari sononya kan. Tapi maksudnya kalau hari-hari yang kita bisa traweh tuh, jangan sampai nggak traweh gitu. Jangan sampai nggak traweh. Itu 2. Kemudian yang ketiganya, jangan tinggalkan sholat berjamaah sepanjang Ramadan, terutamanya Isya sama subuh. Terutamanya Isya sama subuh. Jangan tinggalin sholat berjamaah, terutama Isya sama subuh selama Ramadan. Jika 3 hal tersebut kamu lakukan, kamu akan dapat Lailatul Qadar, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua meraih Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa zikir Ramadan seperti biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.